Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Lela dari SMK Negeri 9 Garut, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL Aksi 2 dengan materi penjernihan air menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran kimia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat? Sehat semuanya? Sehat ya? Sehat ya. Kalau sehat kan belajarnya juga jadi semangat ya. Oke. Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin dulu berdoa. Siapa KM-nya? Dairu ya? Ayo Dairu, dipimpin dulu berdoa. Perhatian, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Adita Sri hadir. Agni Agustina. Sebelum kita belajar ke pembelajaran minggu ini ya, Ibu pengen tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Campuran. Oke. Belajar apa lagi? Campuran homogen. Terus campuran heterogen. Oke, campuran homogen, campuran heterogen. Coba sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di proyektor ya. Coba. Ini gambar apa ya? Teh manis. Ini? Sirup. Ini gambar apa? Ini? Campur. Lapar nggak lihat teh campur? Lapar wae-nya. Oke. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan di atas, apakah semua gambar itu campuran? Campuran. Oke. Apakah semuanya campuran homogen? Tidak. Berarti ada campuran heterogennya kalau gitu. Mana coba gambar yang termasuk campuran heterogen? Campur. Es campur. Kenapa es campur termasuk campuran heterogen? Karena dalam es campur penyusun-penyusunnya masih bisa dibedakan. Oke, karena penyusun-penyusunnya yang masih bisa dibedakan. Nah, materi yang kita pelajari minggu lalu itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama itu adalah Anda sekalian bisa memprediksi mengenai pemisahan campuran. Ini ada air, Ibu tuangkan ke gelas. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Oke, gimana keadaan airnya? Jernih. Haus nggak? Haus. Kalau misalnya ini kan airnya jernih ya, bisa diminum? Bisa. Apa yang terjadi kalau misalnya si air ini Ibu tetesi dengan, kelihatan gini apa? Tinta ya. Ini Ibu tetesi dengan tinta. Gimana? Kotor ya? Bau naon? Bau tinta. Jadi kotor, jadi bau tinta. Kira-kira kalian mau nggak minum air yang sudah tercampur tinta? Enggak. Kenapa? Karena kotor. Oke, karena kotor. Gimana caranya supaya air ini bisa kembali jernih seperti tadi, kemudian bisa dikonsumsi lagi? Dijernihkan, terus diapakan lagi? Dipisahkan. Dipisahkan dengan siapa? Dengan tintanya, dengan dia. Iya betul. Jadi kalau misalnya itu kan tadi airnya asalnya jernih, tapi ketika dikasih tinta jadi kotor ya. Nah itu di lingkungan kita juga sama halnya seperti gini. Ada air banyak, tapi airnya itu kotor atau keruh. Kalau misalnya air kotor atau keruh, kira-kira kalian mau nggak menggunakannya? Enggak. Padahal misalnya air itu butuh kita gunakan buat mandi, buat nyuci, kadang buat dikonsumsi gitu ya. Nah berarti air kotor itu supaya bisa dikonsumsi harus diapakan? Harus dijernihkan. Nah karena
karena ada permasalahan itu, maka hari ini kita akan belajar tentang penjernihan air. Coba sekarang kalian duduk berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu share di grup WA. Sok, silakan. Sekarang bikin dulu grupnya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Kemarin di grup WA Ibu sudah menugaskan untuk membaca atau mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang penjernihan air. Sudah? Nah, coba sekarang kalian diskusi per kelompok. Kalau misalnya kemarin sudah diskusi, sudah punya alat dan bahan yang akan digunakan, berarti tinggal menulis. Kalau misalnya, Bu ini masih ragu, sekarang silahkan diskusikan kembali, ya. Sok. Sekarang didiskusikan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian akan membuat seperti apa. Silakan berdiskusi cara membuat alat penjernihan air. Nah, untuk karbohidrat ya. Lapar. Efek lapar ya. Ya. Nah, jadi karena tadi ada aspek tentang kedisiplinan, nah ketepatan waktu, berarti hari ini kita harus menyepakati dulu nih. Kalian mau bikin alat penjernihan air berapa menit? 30, 40, 30. Ini berapa ini? 30. Ada 3 kelompok mau 30 menit, ini mau 20 menit. Berarti kita ambil suara terbanyak aja ya. Berarti 30 menit. Selain kalian mengisi LKPD, nah ya di sini kalian juga Ibu tugaskan untuk membuat video ya. Video dari awal sampai akhir kalian membuat alat penjernihan air itu seperti apa. Di pembelajaran kali ini yang akan Ibu nilai ada 3 ya. Ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu nanti yang dinilai adalah ketepatan kalian dalam menyelesaikan pembuatan alat penjernih air ya. Yang kedua adalah kerjasama kelompok. Yang ketiga adalah nanti presentasi. Dimulai dari sekarang. Berhasil ya? Seneng nggak? Seneng. Hah? Rada kiro, iya. Berarti penyaringannya harus beberapa kali. Ini ada kertas. Kertas apa, Bu? Nah, ini tuh nanti kertas penilaian. Jadi kalian menilai sesama teman. Kalian lihat hasil alat penjernihan airnya. Kalian lihat presentasinya. Presentasi yang dinilai apanya? Apakah bahasa yang digunakannya itu baku, mudah dimengerti? Nanti ini dari penilaian teman kalian nanti akan diakumulasikan. Kelompok mana yang paling bagus nanti akan dapat reward dari Ibu ya. Sekarang kita mulai presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penjernihan air. Di sini kami membawa bahan-bahan, yaitu yang pertama adalah arang, kedua batu kerikil, kesana jangan ke Ibu jelasinnya. Yang ketiga pasir, dan yang keempat kapas. Arang itu fungsinya sebagai penyerap partikel halus, bau dan warna, dan yang kedua adalah batu kerikil, yaitu sebagai reaksi oksigen, dan yang ketiga adalah pasir. Pasir itu fungsinya sebagai membantu membantu mengendapkan lumpur. Oh iya, membantu mengendapkan lumpur. Yang kapas fungsinya adalah untuk menjadikan air yang keruh. Ini coba perlihatkan hasilnya. Ya, sok atuh ini gitu awalnya. Awalnya ini
hasilnya. Hasilnya gimana? Ya, gimana? Berhasil tidak? Berhasil. Oh iya. Ada cerita katanya dari kelompok 3, ceritanya apa tadi? Gagal. Nih lihat kelompok 1, kelompok 3 juga gagal. Ini lihat, coba diperlihat, bawa aja dua-duanya, bawa aja, nggak apa-apa. Basah sedikit. Nih lihat, ya. Ini sama kasusnya dengan kelompok 1, lihat ya. Gimana Cina? Kenapa gagal? Karena spon teksturnya agak kasar dan kalau kapas itu bisa menyerap lebih banyak air. Menyerap lebih banyak air. Apa tadi kata Yayan mah Cina? Kerap. Nah, kata Yayan kalau bu kapas mah Cina pori-pori nanti kerap. Kalau ima carang. Jadi kalau misalnya kapas bahasa Indonesianya ya. Kalau kapas pori-porinya kecil, jadi lebih rapet gitu, jadi lebih banyak. Kalau kapas mah carang itu berarti pori-porinya lebih gede, karena pori-porinya lebih gede, jadi yang kesaringnya jadi lebih sedikit. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Oh, ada kelompok 1 katanya mau nanya, sesama yang pakai spon ya? Oke. Sak, mau nanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa dari perwakilan kelompok 1. Iya. Ingin bertanya, di situ saya melihat ada media kerikil. Kenapa harus memakai media kerikil dan tidak memakai media yang lain? Izin menjawab, karena kerikil bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita. Gitu. Jadi nyari yang gampang dicari gitu gampang ya. dicari. Gitu katanya apa? Oh iya, cerita. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan ditutup saja. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diisi ininya? Nah, coba sekarang ini ya, Ibu kumpulkan dulu. Top skornya coba. Nah, kalian kan tadi udah membuat apa? Alat penjernihan air. Kira-kira kalian dapat pengalaman apa tuh dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Apa? Membersihkan air yang keruh. Terus apa lagi? Yang mencemari lingkungan. Terus apa lagi? Punya pengalaman nggak? Jangan mudah putus asa. Apa? Membuat alat penjernih air. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya ya, kira-kira nih, terutama ke kelompok 1. Kira-kira kalau misalnya kita mau membuat alat penjernihan air ya, biar hasilnya maksimal, berarti hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Kesabaran. Nggak apa-apa, kesabaran. Terus apa lagi? Kualitas dari bahan yang digunakan. Betul kata Pandi ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat alat penjernihan air, nanti diperhatikan bahan-bahan yang kita gunakan ya. Kira-kira menurut kalian, hal-hal apa saja yang bisa membuat air menjadi kotor? Kelompok 1, kira-kira apa yang membuat air jadi kotor? Lumpur, oke. Lumpur, iya apa? Lumpur aja? Lumpur weh. Kelompok 2, kenapa? Limbah pabrik, pasir. Pestisida. Kelompok 3, sampah. Kalau misalnya dalam penjernihan air, metodenya atau cara penjernihan air itu pakai pemisahan cara apa? Filtrasi. Atau bahasa kitanya mah apa filtrasi teh? Penyaringan. Siapa yang tahu prinsip dasar pemisahan prinsip dasar filtrasi atau penyaringan? Karena adanya perbedaan ukuran partikel. Sekarang yang KPD-nya dikumpulkan, postesnya diisi ya. Postesnya diisi dulu. Ini tadi adalah hasil penilaian kalian ya. Jadi kelompok yang nilainya paling besar itu kelompok 3. Ibu kasih ini ya, lumayan buat ganjal perut. Nih, akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa itu sampah-sampahnya. Kemudian ini kelasnya dijadikan rapi lagi seperti awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya ya.